Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hardiansyah, CGP Lampung Timur, Angkatan 9. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan tugas dari modul 3.2 mengenai pemetaan aset lingkungan sekolah. Pada pagi hari ini saya meminta tolong pada beberapa guru dan siswa. Di sini sudah hadir notulen saya, Ibu Marita, kemudian perwakilan orang tua siswa yang juga sekaligus guru di sekolah ini ada Ibu Dwi Susi, kemudian ada perwakilan guru, ada 3 orang, Bu Septi, Pak Kusnul, dan Pak Kusnanto. Kemudian perwakilan siswa saya minta 2 orang, itu ada Saudari Rahma dan Jessica. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan siswa pada pagi hari ini. Saya ingin melakukan diskusi pemetaan aset sekolah kita. Nah, jadi dari diskusi kita ini nanti kita bisa saling tanya jawab ya di sini ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau berbicara saya minta tolong menggunakan mic, soalnya tidak terdengar di HP kalau ininya, kalau tidak pakai mic biasanya seperti itu. Nah, ini bukan guru penggerak, yaitu mengenai identifikasi aset di SMA Negeri 1 Wai Jepara. Ini sudah saya buat beberapa, nanti kalau ini kita tambahkan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Nah, jadi sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Nah, jadi di modul 3.2 itu dipelajari bahwa di lingkungan sekolah komunitas itu terdapat 2 jenis yang 2 jenis aset secara umum, yaitu aset biotik dan abiotik. Nah, biotik itu kan kalau dalam biologi apa Pak Kusno? Yang hidup ya, berarti seperti guru, TU, ibu kantin, kemudian kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Itu sebagai komponen biotik. Nah, kalau komponen abiotik itu adalah seperti ruang kelas, lapangan, WC, kantin dan sebagainya. Nah, itu dibagi secara garis besar. Tetapi di dalam aset itu juga perlu kita identifikasi. Kenapa? Karena di situ kan terlihat ya agak ngeblur ini PowerPoint ini ya, LCD-nya, tapi insya Allah terbaca. Jadi di sebelah kiri itu adalah aset yang berbasis pada kekurangan. Yang sebelah kanan itu berbasis pada kekuatan. Nah, kalau kita lihat yang berbasis pada kelemahan atau kekurangan, itu di sana banyak tertulis mengenai masalah. Yang pertama sepertinya fokus pada masalah, kemudian berputar pada masalah utama, kemudian mencari solusi dari penyelesaian masalah, seperti itu. Jadi kalau kita berbasis kepada kekurangan, maka yang kita pikirkan itu hanya masalah dan masalah. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk membuat aset yang mengetahui aset kita sendiri berbasis pada kekuatan. Nah, kalau kita berbasis pada kekuatan itu kan seperti yang pertama, fokus pada kekuatan, kemudian membayangkan masa depan, kemudian seperti merancang rencana sekolah berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi diharapkan kalau kita itu mengenal aset kita sendiri, mengenal modal kita, mengenai kekuatan kita masing-masing, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan visi, menentukan program, sehingga kita dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Nah, di sini aset kalau di modul itu dibagi menjadi 7. Aset itu kekuatan atau modal dibagi menjadi 7, yaitu manusia, sosial. Nah, kalau sosial ini lebih seperti kepada komunitas, di mana dari komunitas itu biasanya ada kegiatan yang kegiatan yang dijalankan atau kegiatan yang dihasilkan.
Itu yang aset sosial. Kemudian aset politik. Kalau aset politik itu diterjemahkan di lingkungan sekolah berarti seperti peraturan-peraturan yang digunakan diterapkan oleh sekolah, kemudian kebijakan dari kepala sekolah seperti itu. Kemudian aset keempat, agama dan budaya. Di sini juga ditambahkan. Apalagi kan di sekolah kita ini agamanya termasuk yang heterogen ya Bapak Ibu. Jadi tidak satu saja seperti SMA misalkan Darussalamah atau Minhajul Tulab yang dimana itu sangat sangat mayoritas agama Islam. Kemudian aset fisik, nah ini tentang bangunan sekolah. Aset finansial ini tentang keuangan, dan yang terakhir mengenai lingkungan alam. Nah yang pertama bisa dilihat, nah aset pertama adalah manusia. Di sini ini sudah saya upayakan untuk menulis ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti ada yang terfikirkan oleh Bapak Ibu yang bisa ditambahkan. Jadi aset pertama menurut saya itu di sekolah kita ini ada pendidik, kemudian ada tenaga kependidikan, kemudian komite sekolah dan pengawas sekolah. Kalau untuk jumlahnya atau banyaknya ini saya belum konfirmasi ke ininya ya, ke TU-nya ya, misalkan pendidiknya ada berapa, kemudian yang PNS berapa, itu belum saya identifikasi. Jadi masih secara keseluruhan seperti ini. Nah untuk aset yang pertama bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditambahkan? Saya persilahkan. Jika ingin menambahkan mohon menggunakan mikrofonnya agar terdengar di di HP. Saya persilahkan. Ya. Oke, iya. Cek. Kalau orang tua itu masuk ke aset manusia ini enggak ya? Orang tua itu masuk ke komponen ini enggak ya? Orang tua bisa Pak ya, orang tua. Karena di diskusi kita hari ini pun juga ada yang perwakilan orang tua, yaitu ibu guru diskusi, terus ada orang tua. Jadi kalau seandainya saya tambahkan di sini orang tua seperti itu, seperti ini. Tapi di aja ya Bapak ya, nggak usah ditulis banyaknya berapa gitu, karena banyak sekali kan yang orang tuanya itu kan ya nanti. Ada lagi? Ya, saya Pak. Apa Pak Kustanto? Kira-kira kalau masyarakat sekitar sekolah bagaimana Pak? Masyarakat sekitar sekolah, Ya, itu nanti kira-kira perannya tuh untuk apa Pak dengan sekolah kita menurut Pak Kustanto? perannya yaitu serta saling membantu, atau ketika sekolah membutuhkan masyarakat sekitar, jadi mereka bisa membantu dengan terus dan ikhlas. Kurban atau apa? Oh ya, selama ini ada ya kalau kita kegiatan dari sekolah itu yang melibatkan masyarakat kita ada ya. Berarti boleh masyarakat. Itu aja ya. Oke. Saya Pak. Oh Bu Dwi, Pak Kustanto. Baik Pak Diki. Baik Pak Diki, saya sebagai perwakilan orang tua, tapi menurut saya orang tua tidak perlu dipisahkan di nomor 6 karena sudah masuk ke dalam komite sekolah. Jadi komite sekolah ini kan isinya orang tua. Seperti itu. Jadi orang tua dimasukkan ke dalam Ya, komite. masuk di dalam komite sekolah karena saya sebagai orang tua juga anggota dari komite sekolah seperti itu. Oh seperti itu. Berarti orang tua tidak perlu Tidak perlu ditulis dipisahkan karena di sudah. nomor 6 ya. Itu menurut saya. Gimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Ya. Ya, oke. Soalnya saya belum pernah jadi orang tua ini, jadi belum tahu nih kalau orang tua itu masuk ke dalam komite. Oh, jadi ini lagi pikir saya itu kalau komite sekolah itu ya anggota komite gitu. Nah, ternyata ada juga pengurus komite. Pengurus komite. Ternyata komite sekolah itu maksudnya semuanya gitu ya. Kalau pandangan saya kan komite sekolah itu ya pengurus komite kan. Makanya nanti juga ada tambahan orang tua. Dan ternyata kalau misalkan di dalam komite
itu ada termasuk orang tuanya ya mungkin lebih ringkas masukkan di situ, tapi ya Kita masukkan saja ya Bapak Ibu ya. Karena saya berpikirnya juga komite tadi berarti ya rombongannya bapak-bapak. Iya, bapak-bapak yang biasanya kalau ada rapat datang gitu. Ternyata ya, Pak Dwi lagi. Baik Pak. Kemudian masyarakat sekitar. Kalau masyarakat ini kan berarti terlalu luas ya Pak ya. Artinya maksudnya sampai kemana gitu kan tidak jelas di sini gitu kan. Tapi kalau menurut saya lebih baik langsung ke spesifik, yaitu pedagang kantin. Pedagang kantin. Karena saya lihat tadi di aset Bapak di bagian fisik sempat menyebutkan ada Kantin, ya. jadi kantin segala macam seperti itu. Pedagang kantin. Nah, artinya kan pedagang kantin ini adalah masyarakat yang ada di sekitar, tapi mempengaruhi kebijakan kita yang ada di sekolah. Misalnya anak saya nggak sarapan, nggak apa-apa deh, karena ada yang kantin seperti itu. Jadi mereka tetap mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Ya, itu sementara dari saya paling ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi ada 6 ini ya, kita tambahkan 1 tadi yaitu pedagang kantin dan orang tua itu dimasukkan ke dalam komite sekolah. Tak apa-apa ya Pak Kusnanto ya, dimasukkan ini ya, masyarakat sekitar tadi ya. tapi kalau pemilik kos-kosan gimana lagi? Pemilik kos-kosan Kan masyarakat juga ada yang terpengaruh dengan ininya kita kan? ya, kalau misalkan orangnya jauh-jauh juga perlu kos-kosan. Tapi bisa jadi Berarti ya, masyarakat sekitar sekolah gitu ya. Ya jadi masyarakatnya dikasih masyarakat sekitar gitu. Masyarakat kan nanti seluruh warga Indonesia masyarakat. Sekitar sekolah. Nah, seperti ini ya Pak ya. Oke, masyarakat sekitar sekolah. Kalau tadi kan kita cuma masyarakat aja ya. Berarti siapapun boleh, masyarakat Bradajaya juga termasuk berarti tadi. Oke, sekarang yang kedua. Nah ini yang teridentifikasi sama saya cuma 2 ini Bapak Ibu. PGRI dan MGMT, karena saya bingung juga ini mau apa. Ada tambahan Bapak Ibu? Kalau persatuan TU itu ada ya? Kurang tahu Pak ya, kalau saya nggak ikut grup WA mereka soalnya, jadi nggak tahu maksudnya persatuan TU. Operator. Tapi itu sudah tergabung dalam PGRI sebenarnya. Iya, Ya. sudah tergabung dalam PGRI. Ya satu, kalau menurut saya ada Pak, satu lagi sosial itu adalah organisasi desa gitu Pak. Jadi kelurahan gitu, kita tinggalnya di mana nih? Oh, kelurahan Labuhan Ratu. Nah, berarti kita harus menjalin kerjasama atau dari desa Labuhan Ratu ini ada yang bisa kita manfaatkan atau kita jadikan sebagai pemicu kesuksesan di SMA. Seperti itu. Berarti yang menulisnya apa Bu? Kelurahan. Organisasi. Ya, organisasi desa. Seperti itu. Seperti ini Bu. Ya, kalau menurut saya. Tapi silakan Bapak Ibu mungkin ada kata-kata yang lebih baik yang menggambarkan tentang kelurahan, bahkan kecamatan itu sebenarnya juga masuk ke dalam aset sosial. Karena kan kita juga ada kerjasama dengan kecamatan Pak. Misalnya pas 17 Agustus begitu, HUT PGRI, HUT apalagi seperti itu. Dan itu bisa dijadikan sebagai aset untuk menunjukkan bahwa sekolahan kita hebat di bagian olahraga. Kalau OSIS seperti itu gimana Bu? Misalkan OSIS organisasi OSIS bisa nggak kalau kita tambahkan di sini? Organisasi siswa gitu kan ya? Organisasi siswa bisa. Bisa Bu ya? Bisa. Kalau menurut saya bisa. Bisa ya. Gimana? Organisasi TU. Oh, organisasi itu. OT berarti. UTBK. OSIS ya berarti. OSIS. Ini dari perwakilan siswanya. OSIS. Organisasi desa dan kecamatan. Langsung aja Indonesia kecamatan. Kalau di situ ada organisasi desa, ada organisasi kecamatan, berarti Perangkat desa. kita kan juga tidak terlepas dari kepolisian dan Polri. Ya,
tulisnya nanti ada. Mungkin bisa dimasukkan ke sana, tapi apa bahasa ini? Kuartir. 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 Kuartir lah. Berarti ranting kan, kalau ranting kan bisa dalam kecamatan. Berarti nulisnya kuartir gini. Iya. Ya, organisasi kecamatan, kemudian kuartir. Jadi kan nanti kita tetap perlu keamanan dan misalkan puskesmas, Porakil, Polsek itu masuk nggak? Maksudnya kalau masuk bahasanya apa gitu? Belum tahu itu apa. Kalau grup WA itu nggak termasuk Bapak Ibu ya. Grup WA ya, nggak termasuk. Nggak termasuk. Kalau kepolisian dengan puskes itu sepertinya masuknya nanti ke ranah aset politik, Pak. Aset politik. Ya. Oh iya. Berarti kita lanjut ke aset ketiga. Di sini saya tulis kebijakan kepala sekolah, kemudian tata tertib sekolah. Nah, yang ingin saya diskusikan itu mengenai tata tertib sekolah. Kalau tempat kita kan ada tata tertib sekolah, dan yang baru-baru ini kan yaitu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu apa bisa dimasukkan sebagai aset politik atau tidak? Kesepakatan kelas ini menurut pandangan Bapak Ibu seperti apa? Ya kalau menurut saya bisa Pak. Jadi kan kalau dari yang tertera di situ kan intinya kan semuanya kan disepakati oleh warganya gitu kan. Kalau salah satu kalau kesepakatan kelas kan berarti disepakati oleh anggota kelas dan apa wali kelas biasanya ya. Jadi bisa ya kalau menurut saya. Berarti ya. Ya, tadi kan ada dari puskes apa namanya polis yang katanya masuk aset politik gitu gimana tadi? Terusnya gimana ya? Polisi katanya poli aparatur negara. polsek Polsek katanya Pak ya. Aparatur negara. Oke. Ya. Saya ingin menambahkan yang pemerintah daerah, tapi nanti atas terus pemerintah daerah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan kementerian, presiden, akhirnya nggak selesai karena banyak banget. Jadi saya batasin sampai ruang lingkup sekolah ini aja. Nah, aset keempat itu agama dan budaya, seperti perayaan hari besar agama, kemudian ada ekstrakurikuler seni dan agama, kemudian sholat duha, ibadah pagi, kemudian budaya 5S. Nah, kalau untuk yang non muslim itu biasanya kalau pagi mereka seperti apa Bu ini? Bapak Ibu ibadahnya? Kalau mau kita tulis dua pagi. Dua pagi. Ya. Sudah termasuk ibadah pagi atau belum? Ibadah pagi. Betul. Budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan sekali. Sopan satu tuh ya. sekali ya. Berarti ini aset keempatnya. Gimana Bapak Ibu, sudah setuju atau belum mengenai aset keempatnya? Kalau di sekolah kita kan ada praktek seni, itu kan bisa dimasukkan, sepertinya bisa dimasukkan ke budaya. Jadi kalau praktek seni, terutama kalau seni tari itu kan nanti dia mengangkat berbagai macam tari dari penjuru daerah. Kemudian kalau yang seni musik itu kan biasanya nyanyi-nyanyi ya yang tradisional dan mungkin sampai internasional. Berarti kita menulisnya cukup praktik seni seperti ini. Pagelaran seni. Ya. Tahu pagelaran seni. Pagelaran seni kayaknya lebih panjang. Pagelaran seni. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditambahkan? Apa Kesanto, silakan. Mungkin kalau saya menyampaikan yaitu tentang berkaitan dengan pemotongan hewan, Pak. Pemotongan hewan kurban gimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Pemotongan hewan kurban, Pak. Agama atau masuk budaya pemotongan hewan kurban? Itu agama.
agama. Iya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau Menurut saya udah masuk perayaan hari besar agama sih. Oh, Iya. sudah. udah masuk ya? Kalau apa namanya budayanya yang setiap hari Selasa sama Jumat kan ada rutin infak, itu budaya. Infak rutin. Iya ya, kalau pagi ya, Selasa pagi sama Jumat. Berarti kalau kita mau tulis berarti jadi gimana? Cukup ya. Infak ya berarti ya. Infak dan sodako. Infak dan sodako. Jangan dikira. Dan infak dan sodako ini tidak hanya berbatas kepada siswa yang muslim, tapi non muslim juga ya boleh. Ini juga berarti menjadi aset agama dan budaya. Langsung nggak salah. Zakat boleh. Oke, berarti ada 7 ya misalnya ini aset keempat. Oke, kita lanjut ke aset kelima. Ini banyak banget ini. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, TU, UKS, lapangan, ruang pertemuan, ruang seni, toilet, sumur, musola, dapur, ya, tempat sholat, ruang komputer. Saya rasa ini cukup lah Bu, ya, nggak perlu ditambahin lagi ya, karena kalau mau kita turutin ini banyak banget. Tapi ada Pak poin yang justru menurut saya paling penting tapi belum tertulis di situ, yaitu jaringan internet yang memadai. Jaringan Iya. Apalah artinya punya ruang kelas yang bagus tapi internetnya zong. Dan ini yang kita gunakan untuk berbagai macam tes. Oke, jaringan internet. Ya, yang memadai. Memadai. Oke. Ya. Sip. Yes, oke. Bu Jessica sama Rahma ada yang mau ditambahkan atau tidak? Boleh nggak? Boleh kalau mau ngomong. Buka. Cukup ya. Aset ke-6, dana bos dan sumbangan orang tua komite. Nah ini nomor 2 ini benar nulisnya gitu ya. Ya, sumbangan pendidikan Pak. Oh, sumbangan pendidikan. Ya. Sumbangan pendidikan. Komitenya lebih baik begini. Oke, baik. Lalu saya beri penjelasan sedikit bahwa sumbangan pendidikan ini terdiri dari 2. Yang pertama itu dari orang tua, yang kedua itu dari beberapa lembaga yang memang punya perhatian khusus kepada pendidikan. Misalnya kalau di sekitar kita ada PT Pisang, PT NTF. Nah, mereka sesekali memberikan beasiswa kepada siswa kita dengan misalnya mengikuti lomba dulu dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari sumbangan pendidikan. Walaupun selama ini belum dimanfaatkan dengan baik untuk yang sumbangan pendidikan dari sekitar itu tadi, dari apa namanya lembaga-lembaga sekitar belum. Iya. Tapi sebenarnya ada di dalam peraturan boleh, mereka boleh menyumbang kepada kita, tapi kita belum memanfaatkan itu secara maksimal. Berarti finansial. Kalau kayak uang kas kelas, arisan itu termasuk atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Arisan kalau tidak masuk ya? Arisan. Arisan. Kan tentang finansial juga loh, makanya saya pikir arisan boleh kayak kalau arisan. Kalau aset finansial begini, Oh, iya. terus dengan sumbangan dari Aset yang terakhir yang ke-7 yaitu dekat dengan pasar, karena sekolah kita dekat dengan pasar ya. Ya. Jadi, kemudian dekat dengan TK, SD, SMP, ada di sekitar kita ini institut IBM ya, Bu ya. ya. Kemudian taman sekolah. Taman sekolah ini saya ada kolam dengan saya tambah, tapi kalau nanti masuknya ke fisik tadi, Taman sekolah ini bukan aset lingkungan. bukan Bu ya. Jadi diganti dengan Ini kita justru kalau mau taman langsung ke taman Waikambas Pak. Jadi
Waikambas itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk pendidikan kita. Taman Waikambas, Danau Waijipara itu bisa. Oh iya, Iya. Sana Waikambas, Iya. kemudian Danau Waijipara. Ya, dengan Kali penjelasan bahwa Kaliwatu. Kaliwatu bisa sebagai ajang pembelajaran siswa bersih Kaliwatu. Siap. Persawahan nggak Bu ya? Ya, pesawat. Persawahan. Kita nggak ada persawahan kita Selama ini. ini belum pernah Belum praktek pernah ya? menanam padi belum pernah. Pesawat bisa. Bisa. Di Belum pernah Pak Kos nggak pernah. bisa nyari jalan sana. Terus ini guru sing hari. Kayaknya waktu itu gitu ya. Belum taruh anu apa guys? Keong. Keongmas. Keong. Perkebunan, Perkebunan. perladangan. Ladang melon. Jalan Gimana tulisnya kalau perkebunan, perladangan? Pertanian. Daerah pertanian. Pertanian. Nah, daerah Daerah pertanian ya. pertanian. Oh, dan 7. Nah, ini dari penutup ya. Ini ada sedikit quote dari Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Nah, jadi diharapkan kalau kita mengetahui kekuatan kita masing-masing, maka kita akan mudah menyelenggarakan pendidikan baik sebagai guru di sekolah maupun sebagai orang tua di rumah. Jadi makanya Bapak Ibu saya ajak hari ini untuk berdiskusi karena saya pikir untuk menentukan aset ini kita bisa mengidentifikasinya. Kalau nanti kita teridentifikasi dengan baik, nanti kita bisa untuk menentukan program atau visi misi sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan pada sesi diskusi ini. Saya berterima kasih kepada perwakilan siswa, Bapak Ibu guru, perwakilan guru Pak Kusnanto, Pak Kusnul, Bu Septi, perwakilan orang tua Ibu Dwi Susi dan Notulen Marita. Sekian diskusi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.